Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Klarunisa dengan NPM 2018-14500-847 dari kelas R6K ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Flash Sale dan Tagline Gratis Ongkir Shopee terhadap keputusan pembelian impulsif secara online mengenai studi pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia modern saat ini, hampir mustahil meraih penjualan kepada sebanyak orang dengan cara menawarkan barang dari pintu ke pintu. Biaya operasional yang terlalu besar dan pemasar yang tidak lagi bisa berkeliling menawarkan barang dagangannya menjadi sebab sulitnya menjual barang secara konvensional. Menurut OECD 2019, e-commerce adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Pertumbuhan bisnis e-commerce yang semakin besar dan cepat di Indonesia menyebabkan banyaknya e-commerce lain bermunculan serta menawarkan keuntungan dan kemudahan yang beragam serta memunculkan persaingan yang semakin sengit antar e-commerce besar di Indonesia dalam memperebutkan peringkat pertama di berbagai aspek. Yang melatar belakangi judul ini adalah karena seiring dengan perkembangannya internet dan pengguna internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka semakin berkembang pula e-commerce di Indonesia. Lembaga riset asal Inggris merilis daftar 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Indonesia memimpin jajaran negara-negara tersebut dengan pertumbuhan 78% pada 2018 dan disusul oleh Maroko di peringkat kedua. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan e-commerce. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang saya jelaskan, maka identifikasi permasalahannya yaitu, yang pertama, jumlah pengguna internet yang terus meningkat mengakibatkan munculnya berbagai perusahaan e-commerce. Yang kedua, banyaknya e-commerce yang memberikan keuntungan dan kemudahan yang menarik, sehingga konsumen akan semakin selektif dalam memilih dan berbelanja di toko online. Yang ketiga, ketatnya persaingan antar e-commerce membuat Shopee harus terus berusaha memberikan penawaran yang lebih menarik. Yang keempat, Shopee harus membuat strategi yang baik karena pembeli lebih menyukai e-commerce yang memberikan promo-promo menarik. Slide selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan batasan masalah. Batasan masalah diadakan agar peneliti lebih terfokus pada variabel yang telah ditentukan. Penelitian ini hanya membatasi pada masalah pembelian impulsif secara online terhadap pengaruh flash sale dan tagline gratis ongkir pada e-commerce Shopee. Slide selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh flash sale terhadap keputusan pembelian impulsif secara online pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh tagline gratis ongkir Shopee terhadap keputusan pembelian impulsif secara online pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana pengaruh flash sale dan tagline gratis ongkir Shopee terhadap keputusan pembelian impulsif secara online pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh flash sale terhadap keputusan pembelian impulsif secara online pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana pengaruh tagline gratis ongkir Shopee terhadap keputusan pembelian impulsif secara online pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana pengaruh flash sale dan tagline gratis ongkir Shopee terhadap keputusan pembelian impulsif secara online pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Slide selanjutnya yaitu ada kegunaan penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan secara teoritis adalah saya berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai keputusan pembelian impulsif yang mungkin berkaitan khususnya dengan promosi, kemudahan akses dan diskon terhadap keputusan pembelian impulsif. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen pemasaran. Kegunaan secara praktis yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu bagi akademis. Saya berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi para pembaca mengenai keputusan pembelian impulsif dalam aplikasi belanja online beserta dampak yang didapatkan dari sebuah keputusan pembelian impulsif menurut ekonomi Islam. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Saya berharap dari hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perusahaan Shopee dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan lebih memahami pengaruh promosi, kemudian akses dan diskon terhadap pembelian impulsif, sehingga perusahaan dapat menerapkan strategi efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kedepannya guna meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya. Saya berharap dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel yang berbeda, serta dapat memberikan pemahaman mengenai penelitian yang berkaitan dengan promosi, kemudian akses diskon, dan keputusan pembelian impulsif. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu manajemen pemasaran, khususnya mengenai penerapan teori periklanan di Indonesia.
Kedua, sebagai pelaksanaan dan acuan dalam melakukan penelitian tingkat lanjut mengenai pengaruh periklanan dalam rangka pengembangan ilmu manajemen pemasaran khususnya yang berkaitan dengan periklanan. Manfaat praktis yang pertama yaitu sebagai evaluasi bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan pemasarannya, khususnya dalam bidang periklanannya. Yang kedua, sebagai implikasi lebih lanjut dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi guna menciptakan kemampuan perusahaan dalam manajemen pemasaran yang mengarah pada kondisi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu sebagai bahan informasi dan masukan bagi para mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Shopee. Bab kedua yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori. Promosi penjualan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen dan promosi penjualan yang berorientasi pada perdagangan. Promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen ditujukan kepada pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa yang mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, kontes, dan sebagainya. Instrumen promosi semacam ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli sehingga meningkatkan nilai penjualan perusahaan dalam jangka pendek. Promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi perantara pemasaran, yaitu para pedagang pengeceran, pedagang besar, dan distributor. Bentuk-bentuk promosi jenis ini diantara lain berupa pemberian bantuan dana promosi, pengaturan atau penyesuaian harga jual, produk, kontes kompetisi penjualan, pameran dagang, dan sebagainya. Yang semuanya bertujuan untuk mendorong perdagangan untuk mempersiapkan stok dan mempromosikan produk bersangkutan. Perlu diketahui bahwa selanjutnya bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori. Yang pertama, promosi penjualan menurut Hermawan tahun 2012 adalah aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu produk untuk mendapatkan lebih dari sekadar yang ada dari nilai produk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan, atau mendorong upaya yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Secara umum, promosi penjualan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu promosi penjualan yang berorientasi pada konsumen dan promosi penjualan yang berorientasi pada perdagangan. Promosi penjualan yang berorientasi pada konsumen ditujukan kepada pengguna atau pemakaian akhir suatu barang atau jasa yang mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian, berhadiah, kontes, dan sebagainya. Instrumen promosi semacam ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli sehingga meningkatkan nilai penjualan perusahaan dalam jangka pendek. Promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi perantara pemasaran, yaitu para pedagang pengencer, pedagang besar, dan distributor. Bentuk-bentuk promosi jenis ini antara lain berupa pemberian bantuan dana promosi, pengatur atau penyesuaian harga jual produk, kontes kompetisi penjualan, pameran dagang, dan sebagainya. Yang semuanya bertujuan untuk mendorong pedagang untuk mempersiapkan stok mempromosikan produk bersangkutan. Yang kedua yaitu tagline. Menurut Coley et al. Dan Michel et al. Tahun 2018, tagline adalah slogan, klarifikasi, mantra, pernyataan perusahaan atau prinsip panduan yang mendeskripsikan, menyelaraskan, atau membantu menciptakan minat. Secara umum, tagline memberitahu konsumen bagaimana mereka diharapkan akan merasakan tentang merek tersebut. Merek perlu mengkomunikasikan perasaan-perasaan positif kepada konsumen potensial mereka. Identitas merek yang kuat diciptakan juga sewaktu tagline tersebut dikomunikasikan. Para konsumen peduli dengan apa yang mereka rasakan saat menggunakan produk tersebut. Tetapi mereka ingin memahami juga manfaat-manfaat praktis dan fungsional. Tagline juga dapat digunakan untuk komunikasi perbedaan antara sebuah merek dengan merek pesaing. Yang ketiga yaitu pembelian inklusif. Menurut Sumarwan 2015, konsumen sering kali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli sering kali muncul di toko atau mall. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Konsumen sering kali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli sering kali muncul di toko atau di mall. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Misalnya, display pemotongan harga 50% yang terlihat mencolok akan menarik perhatian konsumen. Konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli produk tersebut. Display tersebut membuat konsumen merasakan kebutuhan yang mendesak untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Selanjutnya, yaitu hasil penelitian yang relevan. Setelah identifikasi, batasan, dan rumusan masalah ditentukan, pada tahap selanjutnya yaitu tahap tinjauan pustaka di mana saya melakukan tinjauan terhadap 5 jurnal terdahulu. Dalam jurnal tersebut dapat saya simpulkan secara garis besar, jurnal-jurnal tersebut memiliki kesamaan isu yang diangkat seperti tentang sales, promosi terhadap keputusan belanja online. Kemudian, ada jurnal yang membahas pengaruh diskon harga terhadap keputusan pembelian impulsif, sehingga jurnal-jurnal ini dapat dijadikan sebagai data sekunder pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel-variabel yang telah dijadikan sebagai landasan dari teori penelitian. Variabel X pertama dari penelitian ini adalah flash sale atau promosi penjualan. Variabel kedua
Variabel X kedua dari penelitian ini adalah tagline gratis ongkir. Dan variabel Y dari penelitian ini yaitu adalah pembelian inklusif. Saya menggambarkan kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa X1 itu terdapat flash sale atau promosi penjualan yang terdiri dari yang pertama frekuensi promosi, yang kedua kualitas promosi, yang ketiga waktu promosi, dan yang keempat ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi. Dan di gambar X2 ini terdapat tagline gratis ongkir yang terdiri dari yang pertama familiarity atau keakraban, yang kedua ada differentiation atau perbedaan, yang ketiga message of value atau pesan dan nilai. Dan di gambar Y ini terdapat pembelian inklusif yang terdiri dari spontan atau spontanitas, yang kedua power compulsion dan intensity, yang ketiga ada excitement and simulation, yang keempat search for consequence. Slide selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis terbentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan tesis. Hypo berarti kurang dan tesis adalah pendapat. Kemudian kata ini digabungkan menjadi hipotesis yang berarti suatu kumpulan yang masih belum sempurna. Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu hipotesis nihil atau H.O, yakni hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yang akan diteliti hipotesis kerja atau H.A, yakni hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang berarti antara variabel X dan variabel Y. Bisa dilihat dalam pernyataan di sini, di mana HA terdapat pengaruh flash sale terhadap keputusan pembelian inklusif secara online pada mahasiswa penggunaan aplikasi Shopee. Sedangkan HO tidak terdapat pengaruh flash sale terhadap keputusan pembelian inklusif secara online pada mahasiswa pengguna aplikasi Shopee. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Pada kondisi di tengah pandemi COVID-19, saya memutuskan untuk menyebarkan kuesioner penelitian ini melalui Google Form dan akan disebarkan kepada para mahasiswa pengguna aplikasi Shopee di beberapa universitas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dan lokasi penelitian dilakukan di beberapa universitas di Jakarta Selatan. Desain penelitian. Menurut Sugiono, 2015, mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan pada penelitian ini, sampel penelitian yang digunakan adalah Gaussian sampling, yang sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, dan analisis koefisien determinasi. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang disebarkan pada responden yang telah ditentukan. Sumber data primer melalui kuesioner kepada responden tentang pengaruh flash sale dan tagline gratis ongkir Shopee terhadap keputusan pembelian inklusif. Data primer tersebut berupa data mentah dengan skala Likert untuk data tanggapan responden mengenai flash sale dan tagline gratis ongkir terhadap keputusan pembelian inklusif secara online. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen, yang berarti terdapat persamaan perilaku antara responden dalam penelitian yang menjadi populasi adalah mahasiswa pengguna aplikasi Shopee. Jumlah populasi mahasiswa yang menggunakan aplikasi Shopee tidak pernah dilakukan pengukuran sehingga jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya yaitu sampel. Dalam menentukan sampel, saya menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti untuk menjadi sampel suatu anggota populasi haruslah memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kriteria sampel yang telah ditetapkan antara lain yang pertama mahasiswa, yang kedua berusia minimal 18 tahun, yang ketiga menggunakan aplikasi Shopee, yang keempat pernah melakukan pembelian di Shopee minimal 2 kali. Dalam penelitian ini, saya akan mengambil sampel dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Bioindustri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Industri Kreatif dan Telematika, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keempat fakultas tersebut dianggap telah mewakili mahasiswa lain. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu studi pustaka, sebagai landasan teori yang sesuai dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan berasal dari buku-buku literatur dan artikel-artikel yang dianggap relevan dan tujuan penelitian ini. Yang kedua yaitu kuesioner. Menurut Sugiono 2018, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang secara biologis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam penguji hipotesis, dan tujuan dibuatnya kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Shopee. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda pada salah satu atau beberapa jawaban yang telah disediakan oleh penulis. Yang ketiga yaitu ada skala Likert. Menurut Siregar, tahun 2016, skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut disajikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan instrumen penelitian berupa angket, kuesioner, atau pertanyaan yang diberikan kepada konsumen pengguna Shopee dari PT Shopee International Indonesia untuk memberikan fokus kajian yang lebih cermat. Maka, perlu dirumuskan operasional variabel penelitian yang terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel bebas X, flash sale sebagai X1, tagline gratis ongkir sebagai X2, dan variabel terikat yaitu Y sebagai keputusan pembelian impulsif. Definisi konsep yang pertama yaitu ada flash sale atau promosi penjualan. Menurut Agrawal dan Sharon, penjualan singkat atau flash sale merupakan bagian dari promosi penjualan yang memberikan pelanggannya penawaran khusus atau diskon untuk produk tertentu dalam waktu yang terbatas. Yang kedua yaitu ada tagline. Tagline adalah suatu yang menjadi simbol atau sesuatu yang mampu mewakili produk. Tagline ini dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap produk yang memang sedang dipromosikan ke pasar. Tagline juga disebut slogan atau moto yakni sebuah frase yang menyertai nama merek untuk mengartikan dengan cepat positioning dan brand statement ke dalam beberapa kata yang mudah diingat yang menyampaikan penawaran merek, janji, dan posisi pasar. Yang ketiga yaitu ada keputusan pembelian impulsif. Keputusan pembelian impulsif merupakan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan tanpa pertimbangan dan cepat. Kondisi ini terjadi saat pelanggan berada dalam situasi yang rasional. Pelanggan sebenarnya menyadari bahwa proses pembelian yang tidak terencana bukan merupakan prioritas utama. Namun pada pernyataannya, konsumen kerap kali berada pada situasi ini dan melakukan proses impulse buying secara berulang. Slide selanjutnya yaitu ada definisi operasional, di mana pada tabel tersebut terdapat variabel, definisi, indikator, dan juga skala ukur dari ketiga variabel tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Uji validitas adalah salah satu uji instrumen yang digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari instrumen untuk mengukur secara aktual apa yang seharusnya diukur dan tidak ada kesalahan dalam penarikan kesimpulan dari data. Instrumen dikatakan valid atau sah apabila instrumen tersebut bisa mengukur apa yang hendak diukur. Berikut ada rumusan dari uji validitas, dan dalam rumusan itu terdapat keterangan pada R, X, Y, yaitu koefisien kolerasi produk moment, Y sebagai skor total, X sebagai skor butir, dan N sebagai jumlah responden. Y pangkat 2 itu sebagai jumlah skor kuadrat variabel Y, dan X pangkat 2 itu sebagai jumlah skor kuadrat variabel X, dan XY sebagai jumlah perkalian antara skor variabel X dan Y. Selanjutnya ada uji rehabilitas. Uji rehabilitas dari suatu pengukur menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan bebas dari kesalahan atau tanpa bias, dan pengukuran tersebut konsistensi dari waktu ke waktu dengan menggunakan item-item pada instrumen yang sama. Dalam menghitung uji rehabilitas menggunakan rumus sebagai berikut. Dan keterangannya yaitu KD sebagai koefisien determinasi dan R pangkat 2 sebagai koefisien kolerasi. Selanjutnya yaitu ada analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, di mana terdapat satu responden variabel dengan lebih dari suatu prediktor variabel. Dengan kata lain, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Adapun untuk memperoleh hasil dari model regresi linear berganda adalah sebagai berikut, di mana Y merupakan variabel dependen, dan X123 merupakan variabel independen, dan A merupakan intercept atau konstanta, dan B123 merupakan slope atau koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas, dan E merupakan error term atau variabel error. Selanjutnya yaitu ada analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen atau prediktor yang digunakan. Jika mendekati 0, berarti model tidak baik atau variasi model dalam menjelaskan amat terbatas. Sebaliknya,
Semakin mendekati satu model semakin baik. Model koefisien determinasi didapat dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Berikut yaitu ada keterangan dari analisis koefisien determinasi. KD sebagai koefisien determinasi dan F2 sebagai koefisien korelasi. Sekian presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Flash Sale dan Tagline Gratis Ongkir Shopee terhadap keputusan pembelian impulsif secara online mengenai studi pada pengguna aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.